Seandainya penuntut menyatakan banding, maka otomatis penuntut umum akan membuat memori banding. Dan terkait dengan nanti juga seandainya Nikita Mirzani menyatakan banding, kita akan membuat kontra memori banding. Kalau dia kasasi, kita juga kasasi lah. Pokoknya terus melawan lah. Iya dong. Kenapa masa kezaliman itu mau dibiarin? Belum usai juga tampaknya polemik hukum yang menyeret nama selebritis sensasional Nikita Mirzani. Walaupun sebenarnya upaya banding Nikita sudah mendapatkan jawaban dari pengadilan tinggi, kisruh hukumnya dengan Dr. Reza Gladys tampaknya masih akan bergulir panjang. Pasalnya, pihak Nikita tak kunjung memberikan penjelasan yang pasti usai dikenakan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya, yakni kurungan penjara 6 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Sementara itu, pihak Kejagung yang diwakili Anang Supriyatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum sudah buka suara ketika ditemui pada tanggal 11 Desember 2025 kemarin. Lantas, bagaimana reaksi pihak Kejagung terhadap hasil sidang banding Nikita Mirzani, serta benarkah pula pihak penuntut umum cenderung belum puas dan berencana menempuh langkah kasasi? Terkait dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap perkara Nikita Mirzani, yang memang betul kami penuntut umum sudah menerima informasi dari SIPP, bersangkutan diputus lebih tinggi 2 tahun, semula di pengadilan 4 tahun dan di pengadilan tinggi itu menjadi 6 tahun. Tapi sampai saat ini penuntut umum belum menerima salinan resmi putusan bandingnya, dan nanti akan kita pelajari seperti apa nantinya mengambil sikap penuntut umum. Dan jelaskan penuntut umum sudah waktu dituntutan kan 11 tahun dengan denda 2 miliar. Kemudian diputus oleh PN 4 tahun dengan denda 1 miliar. Kemudian penuntut umum banding, Nikita Mirzani juga banding, diputus sudah banding, ini termasuk cepat juga nih. Dan kita menghormati putusan menaik menjadi 2 tahun dan dendanya tetap 1 miliar. Makanya kita pelajari dulu seperti apa. Karena kalau penuntut umum kan tidak hanya mendakwatkan ITE, tetapi juga dengan mendakwakan pasal dari TPPU. Nah, kita pengen tahu seperti apa. Pastinya penuntut umum mempelajari seperti apa. Kita harus dapat salinan resmi dulu. Pertama, kami perlu sampaikan bahwa klien kami ini kan tidak melihat besar kecilnya putusan gitu. Tapi yang pertama adalah dia hanya berharap melalui instrumen hukum apa yang dituduhkan kepada dia selama ini dapat dibantahkan melalui instrumen hukum. Contoh seperti ini, bahwa klien kami ini kan seorang dokter kecantikan yang mempunyai SPH dan SIP. Tapi kemudian kan ada pihak lain ya, salah satunya terdakwa Nikita Mirzani dalam postingan-postingannya, dalam live-nya mengatakan dokter begeng, kecekin dan sebagainya. Ini kan merusak kredibilitasnya. Nah yang kedua, ada beberapa hal juga yang mengatakan produk klien kami ini berbahaya dan sebagainya. Nah, klien kami hanya sebatas untuk membantah itu melalui instrumen hukum. Soal kemudian besar kecilnya itu kan soal kewenangan majelis hakim ya, sebagaimana Undang-Undang 48 tahun 2009, dan kami tidak masuk ke ranah itu. Ya, kalau memang ibaratnya yang dituntut oleh penuntut umum sudah terpenuhi, maka kami sikap. Seandainya penuntut menyatakan banding, maka otomatis penuntut umum akan membuat memori banding. Dan terkait dengan nanti juga seandainya Nikita Mirzani menyatakan banding, kita akan membuat kontra memori banding. Menanggapi pernyataan yang keluar dari mulut Anang Supriyatna selaku Kapus Penkum Kejagung, pihak kuasa hukum Nikita Mirzani akhirnya buka suara dengan diwakili oleh Andi Syarifuddin. Dan dalam kesempatan itulah, Andi Syarifuddin menguak sedikit rencana yang digadang-gadang akan mereka tempuh ke depannya. Ya, bila mana pihak jaksa penuntut umum mengajukan kasasi, Nikita bersama tim kuasa hukum akan menempuh langkah yang sama. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Andi Syarifuddin terkait rencana kasasi pihak Nikita?
Kalau dia kasasi, kita juga kasasi lah. Pokoknya terus melawan lah. Iya dong. Kenapa masa kezaliman itu mau dibiarin? Kalau kasasi tergantung lagi. Kalau jaksa nggak kasasi, nih kita bisa kasasi. Atau jaksa kasasi juga, karena nggak puas juga hukumannya. Ini satu persoalan sendiri. Ini dilematis ini. Begitu. Jadi ya kita, kalau anjuran kita ya, Nikita Mirzani sebaiknya sudahlah legowo saja lah di posisi 6 tahun ini kan. Nanti kan ada remisi, ada pengurangan hukuman segala macam jadi 5 tahun atau 4,5 tahun nggak menjalani masa hukuman kan. Nah, dibanding dia kasasi. Tapi kalau jaksa kasasi, ini baru persoalan buat dia. Mau nggak mau dia ngikutin juga alur apa yang dipinta oleh jaksa lewat kasasinya. Saran kita sih, ya udahlah, diterima aja dulu lah. Ya, bersakun baik aja lah. Jalanin hukuman daripada nanti kita kasasi ternyata malah lebih berat lagi. Biasanya begitu. Gitu yang udah-udah. Dia tuh suka-suka dia lah. Itu kan hak dia undang-undang. Dia mau kasasi silakan saja kasasi. Ya kan? Kita juga terima aja padanya. Bodoh amat. Ya kan? Biar ini kan penegakan hukum di Republik ini. Saya pikir semua orang tahu kok. Ya. Bagaimana sih bobroknya penegakan hukum di Republik ini. Ya. Seperti itu. Saya pikir anak kecil pun juga akan trauma dengan penegakan hukum di Republik ini. Ya, begitu banyaknya orang yang tidak bersalah itu di pengadilan di dalam jeruji besi itu. Ya. Belum tentu mereka semua itu bersalah. Seperti itu ya. Tapi untuk seorang Nikita Mirzani ini berat sekali ya. Karena dia wanita, ibu rumah tangga juga. Apa mau kita kasih saran ya? Apakah kasasi atau enggak? Tapi kalau kita pikir ya, daripada nanti malah tambah berat ya, diterima aja lah hukumannya. Ya inilah yang namanya secara ilmu hukum, perjudian di ilmu hukum ya, perjudian di persidangan ya. Kalau kita diputus di pengadilan negeri A, kita kemudian mencoba banding, harapannya adalah ringan atau malah lepas atau malah diperberatkan begitu kan. Ini adalah perjudian di wilayah hukum ya. Jadi mudah-mudahan lah ini menjadi pembelajaran buat Nikita Mirzani, juga menjadi pelajaran buat kita semua lah. Ya, jalani proses hukum dengan baik. Kita ibaratnya kepada penuntut hukum juga bekerja dengan baik. Hasil sidang banding perkara Nikita memang berhasil menyita perhatian orang banyak. Bagaimana tidak, alih-alih mendapatkan keringanan dari ancaman penjara 4 tahun, Nikita justru terancam hukuman yang lebih berat, yakni 6 tahun penjara. Bukan itu saja, dalam hasil banding itu juga terlihat jelas sebuah perubahan besar, yakni pasal dakwaan tindak pidana pencucian uang yang sebelumnya dinyatakan tidak benar, kini berubah dan terbukti. Hal itulah yang berhasil membuat pihak kuasa hukum Nikita benar-benar kecewa. Dan dalam kesempatan yang sama, Andi Syarifuddin pun menyuarakan kekecewaannya itu. Lantas, seperti apakah kekecewaan pihak Nikita terkait pasal TPPU yang kini terbukti? Turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif 1 pertama dan kedua penuntut umum. Itu kan suka-sukanya hakim sajalah. Artinya gini, kalau itu dinyatakan terbukti TPPU-nya, kelihatannya hakim ini harus belajar bahasa Indonesia lagi lah, ya. Ngerti nggak apa yang dimaksud unsur itu, menyembunyikan itu atau menyamarkan? Orang jelas-jelas kok, ya kan? Orang jelas-jelas bahwa bukti transfer itu atas nama Nikita, ya kan? Rumah juga dibeli itu atas nama Nikita. Terus di mana dia mau menyembunyikan atau menyamarkan? Sementara namanya TPPU itu adalah tindak pidana terorganisir. Artinya pelakunya tidak boleh satu orang. Ada namanya pelaku aktif, ada namanya pelaku pasif. Pelaku aktif itu orang yang misalnya mentransfer, jelas dia mentransfer. Pasif itu adalah orang yang menyiapkan namanya rekening, ya kan? Kemudian ada pasal 55 turut serta. Jelas unsurnya pasal itu harus ada turut serta. Kalau ada turut serta berarti ada pelakunya, ada pelaku utamanya.
Itu ya. Kalau misalnya memang itu dianggap Nikita menyediakan rekeningnya, artinya Nikita ini pelaku pasif. Yang mentransfer itu adalah pelaku aktif. Ya harus juga RG masuk dong kalau begitu. Ya kan? Orang pun juga yang perusahaannya juga itu harus masuk dong. Kalau itu dianggap menyembunyikan, secara bersama-sama menyembunyikan. Ini hakim, apakah pura-pura dia tidak tahu itu atau memang tidak tahu? Ya. Terus di mana unsur pasal itu menyamarkan dan menyembunyikan? Ayo, ya kan? Anak kecil saja tahu kok. Bagaimana bisa menyamarkan, menyembunyikan jelas-jelas itu waktu ditransfer itu bukti transfernya atas nama Nikita, ditransfer ke perusahaan itu. Sebagai bukti pembelian rumah juga itu atas nama Nikita. Terus di mana menyembunyikannya itu loh? Ya bingung juga. Ini juga membuat geli. Saya pikir bahwa semua orang hukum di Republik ini akan geli dengan keputusan itu, dengan pertimbangannya hakim pengadilan tinggi ini. Saya nggak ngerti deh. Ya, itu membuat geli aja. Kenapa bisa begini? Ya kan? Kekecewaan yang teramat dalam dirasakan pihak Nikita memang terlukis jelas dari kata-kata yang diucapkan oleh Andi Syarifuddin. Karena bagi Andi, dugaan tindak pidana pencucian uang tidak mungkin dilakukan seorang diri, mengingat sifatnya yang merupakan tindak pidana terorganisir. Namun tentunya, reaksi yang berbeda 180 derajat kini muncul dari pihak Jaksa Penuntut Umum hingga Kejaksaan Agung. Lantas, seperti apakah reaksi Anang Supriyatna melihat terbuktinya dakwaan TPPU untuk Nikita? Ya kita sih secara ini bersyukurlah kalau TPPU-nya. Berarti kan penuntut umum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Dan kami menghormati dan mengapresiasi. Ini 3 minggu udah cepat nih, makanya kita mengapresiasi cepat. Artinya inilah yang kita butuhkan, kepastian hukum kan di situ, supaya ada baik bagi penuntut umum dalam menegakkan keadilan dan penegakan hukum, juga bagi terdakwa juga ada kepastian. Ini proses cepat, ini bagus. Pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Judes Fakti tingkat pertama, bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim ada hanya tentang 27B ayat 2, yaitu pemerasan. Nah kemudian ketika tadi majelis hakim tingkat banding memutuskan bahwa ini tentang TPPU-nya terbukti, maka ini akan tentang mengarah soal pembuktian TPPU, yaitu kumulatif. Ya, kumulatifnya itu tidak akan melihat lagi tentang ancaman maksimum 27B ayat 2, tetapi kumulatifnya melihat dari ancaman ya tertinggi dari kumulatif itu, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3, yaitu dengan ancaman 20 tahun. Dengan ancaman 20 tahun, lalu diputuskan 6 tahun, itu kan hal yang wajar. TPPU itu adalah namanya tindak pidana terorganisir. Terorganisir itu harus lebih daripada satu orang. Pelakunya itu harus ada namanya pelaku aktif, ada namanya pelaku pasif. Pelaku pasif itu yang menyediakan rekening, pelaku aktif itu yang melakukan transfer. Nah sekarang, kalau kita lihat peristiwa ini, yang transfer itu siapa? Ya, menyediakan rekening itu siapa? Kan gitu. Nah, kenapa mesti hanya di kita saja yang dijadikan tersangka? Ya kan? Gitu loh. Kenapa Nikita saja yang dijadikan terdakwa? Kenapa Nikita saja dijatuhi hukuman? Kan lucu itu. Lucu nih perkara ini. Ini memang sial banget nih Nikita Mirzani nih. Ya, sebenarnya pas setengah tahun tuh udah berat. Sekarang ditambah lagi banding 6 tahun berat. Sebenarnya kita kemarin tuh berlogika, ini kalau TPPU-nya nggak ada, 4,5 tahun tuh udah paling berat. Tapi ternyata di majelis banding, hakim ini kemudian menganggap terjadi TPPU. Nah ini persoalannya. Nah kalau TPPU-nya jalan, berarti kan ancaman hukumannya 20 tahun. Nah ini akhirnya dia diputus 6 tahun penjara karena ada TPPU ya. Ya masih terbilang ringan kalau 6 tahun TPPU. Karena TPPU itu biasanya di atas 10 tahun itu. Kalau dia 6 tahun masih terbilang ringan. Entah seperti apa babak-babak dan kejutan berikutnya yang akan hadir meramaikan kisruh perjuangan hukum Nikita. Mengingat kedua belah pihak nampaknya tidak akan berpangku tangan
dan menerima hasil keputusan banding begitu saja. Namun di balik itu semua, masih ada kekecewaan lain yang dirasakan Andi Syarifuddin selaku kuasa hukum Nikita. Ya, Andi merasa terlalu banyak pihak yang ikut berkomentar terkait kinerja tim kuasa hukum Nikita. Salah satunya datang dari pihak kuasa hukum Dr. Reza. Lantas, seperti apakah pesan Andi Syarifuddin terhadap pihak-pihak yang terus mengomentari kinerja dan strateginya? Maksud saya itu pesan saya terakhir, tolong terutama rekan sejawat saya itu jangan terlalu ikut campur apa yang dikerjakan oleh rekan sejawatnya. Ya, karena itu adalah pelanggaran kode etik seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya memang ada upaya hukum silakan, misalnya gugat balik silakan. Ya, ini ada gugatan, tinggal dijawab saja. Ya, saya yakin bahwa kalau menurut saya ini bukan dugaan saya ini bukan banding, ini bukan produk dari penasihat hukum dari terdakwa, bukan. Kalau misalnya penasihat hukum nggak mungkin nggak memakai pasal 240 KUHP. Ini pasti terdakwa Nikita Mirzani. Seperti dugaan saya seperti itu. Jangan juga terlalu di luar ada yang saya lihat bahwa kami ini tidak kerja maksimal katanya. Itu ada PT, saya lihat begitu. Kenapa? Dari mana Anda mengatakan kami ini tidak kerja maksimal? Ya kan? Memangnya Anda bisa seperti kami jika Anda menangani pihak terlapor? Belum tentu dong bisa seperti kami. Coba itu lihat itu semua itu komen-komennya orang di TikTok itu. Ada gaya menyejukkan kuping itu. Ada nggak? Satu orang pun kayaknya tidak ada deh. Ya, yang ada itu olok-olokan semua. Ya, seperti itulah. Artinya masyarakat Indonesia itu tidak bisa lagi dibohongi dengan nyinyiran yang aneh-aneh itu yang tidak masuk akal. Ya, sebaiknya kerjakanlah sesuai dengan profesi, ya kan? Jagalah etika itu. Seperti itu pesan saya deh. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.